Terus aku yang salah karena aku masaknya terlalu enak. Jelas. Stand by. 3, 2, 1, action. Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Ya, di episode yang kemarin kita berbicara tentang healthy living. Karena kita tahu bahwa kalau tubuh kita tidak sehat, maka kita tidak akan bisa melakukan banyak hal-hal yang luar biasa. Betul sekali. Pernikahan pasti juga terganggu dong. Iyalah. Departemen apa biasanya terganggu? Departemen bercinta. Karena memang beda ya kalau misalnya tiba-tiba aduh sakit gitu ya. Otaknya ketarik gitu. Kadang-kadang memang perlu pemanasan. Kram. Ya. Beda antara 30 plus dan 40 plus atau 50 plus pasti ada bedanya. Nah, makanya kita pada saat ini kesempatan yang baik kita akan ngomong lanjutannya dengan topik yaitu sehat itu harus. Oke Deb, kasih alasan-alasan penting buat kita pada saat ini. Kenapa sih sehat itu kok harus atau kudu gitu? Gitu ya. Tapi ngomong-ngomong rambut baruku bagus nggak? Keren, tambah cantik. Pendek loh sekarang. Ya, dan kayaknya beda dari beberapa episode yang kemarin ya. Itu dengan sekarang kayaknya kita lebih sehat deh. Masa ya? Karena sekarang kita udah kembali berolahraga. Iya, Olahragamu mantap. apa ngomong-ngomong? Yoga. Oke, kalau aku sepedaan sama nge-gym. Alright. Ya. Jadi masih berusaha untuk menurunkan waistline. Nah, kalau tadi ditanya kenapa sehat itu harus, ya kan? Alasan yang terutama yang bisa aku pikirkan itu adalah karena tubuh kita ini adalah Bait Roh Kudus. Nah, mungkin ada orang yang nggak terlalu ngerti apaan sih tubuh Bait Roh Kudus gitu kan. Nah, ibaratnya itu tubuh kita ini adalah rumah Tuhan gitu loh. Tubuh kita ini kan pemberian, Tuhan yang kasih kepada kita. Nah, rumah Tuhan artinya Tuhan itu tinggal di dalam diri kita kan. Jadi kalau misalkan secara fisik aja, kalau kita ngomong rumah Tuhan orang mikirnya gedung gereja. Betul. Gedung gereja itu kan harus dijaga baik-baik, dijaga kebersihannya, jangan kotor-kotor. Nah, samalah kalau tubuh kita adalah rumah Tuhan, jaga kebersihannya misalnya dengan cara makan yang bersih-bersih, jangan makan yang kotor-kotor gitu. Udah tahu itu makanan berlemak, masih juga kau makan. Mau dimakan sampai kapan lemak-lemak itu? Bukankah enak makanan berlemak? Emang enak, sekali-sekali boleh. Tapi ya jangan terus-terusan, karena kalau terus-terusan kan kita tahu lemak itu bisa menyumbat aliran darah, ya kan, nanti nggak sehat, akhirnya nanti serangan jantung. Nah, cuman gimana ya, gitu. kadang-kadang kan pada waktu dalam kehidupan itu kan masalah orang itu banyak. Nah, kadang-kadang ada comfort food tuh. Ya kan, ada coklat atau misalnya lemak tuh. Kalau misalnya kita memang tahu nih bahwa tubuh kita ini kan adalah baitnya Tuhan seperti tadi kamu ngomong. Ini kan ibaratnya memang stewardship ya. Kita tuh dipinjemin nih. Kalau misalnya contoh kita dipinjemin mobil deh ya, atau misalnya kita dipinjemin barang orang, terus kemudian kita harus pulangin ke orang itu, berarti kan mulanginnya ya jangan sampai rusak dong, mobilnya jangan sampai baret-baret semua. At least, atau mungkin kalau pinjam mobil orang tuh diisi bensin kayak gitu, full gitu. Nah, balik ke tubuh ini, tapi kan again ada yang namanya comfort food. Nah, sehingga kalau misalnya kita lagi bermasalah banyak, kemudian males olahraga, makanan tertentu itu enak banget gitu. Nah, kalau kamu ngomong selalu tentang clean food atau gini, ini gimana cara mencegahnya? Ada nggak hal-hal yang misalnya supaya aku bukan kita bilang males, atau misalnya kita nggak makan dengan ngawur gitu. Aku bukan bilang bahwa makan lemak itu nggak boleh sama sekali gitu ya. Kalau di perjanjian lama mungkin nggak diperbolehin sama Tuhan gitu kan. Tapi kan sekarang diperbolehkan. Nah, cuman maksudnya tuh pilih, lemak pun ada dua macam. Ada lemak jenuh, ada lemak tak jenuh. Taunya gimana? Belajarlah, di Google pun juga bisa. Kasih contoh. Contoh lemak tak jenuh itu apokat, ya kan? Butter gitu. Nah, itu juga bisa memberikan comfort kepada kita, tapi dia bisa dicerna dengan mudah oleh tubuh kita. Oh, jadi istilah lemak jenuh dan tidak jenuh itu adalah sesuatu yang tidak dicerna dengan baik gitu. Iya. Atau solvable sama nggak bisa di-solve gitu. I see, oke. Terus kemudian? Jadi pilih gitu. Kalau kamu comfort foodnya apa? Jarang deh orang comfort foodnya lemak gitu. Ya of course. Coba aku tanya dulu, kamu comfort foodnya apa? Comfort food itu kan kalau misalnya tubuh kita lagi nggak enak badan, kita craving makanan apa Kopi panggang. gitu.
Serius, kamu kalau lagi sakit karena badan, enggak, comfort foodnya apa? Enggak, maksudnya my thinking of comfort food tuh enggak selalu pada waktu cuman sakit. Tapi kalau makan babi panggang tuh kan enak banget, iya enggak? Enak enggak? Berarti pengertian kita tentang comfort food beda. Apa? Comfort food itu adalah makanan yang kita inginkan ketika tubuh kita lagi uncomfortable. Oh, lah gitu. Kalau misalnya lagi ada orang-orang yang depresi misalnya gitu, atau misalnya lagi bermasalah banyak, comfort food mereka misalnya ngemut coklat misalnya, atau makan coklat misalnya, atau misalnya minum hot chocolate misalnya, itu kan apa namanya kan the same, not necessarily bahwa mereka lagi sakit bahwa mereka mau itu, tapi kemudian mereka suka aja. Mereka lagi apa? Depresi. Lagi depresi. Depresi mungkin, sakit loh, sakit ya, mentalnya. Sakit mental. Iya. Tapi maksudnya kan mereka nggak maksudnya itu nggak to the point of badan mereka panas atau apa gitu. That's what I thought about comfort food. Iya, nah comfort food itu ya kalau misalnya mau coklat pun ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah masuk tahap depresi, sebaiknya kan harus pergi ke psikiater seperti yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya gitu. Nah kalau udah pergi ke psikiater dikasih obat, nanti lebih tenang. I'm sure nanti pilihan makanannya pun juga akan lebih bertanggung jawab gitu. Ini maksudnya kita ini lagi ngomong dalam normal basis, bukan waktu kita lagi depresi gitu. Karena mungkin juga gini ya, kalau misalnya mau ditambahin sedikit, karena asupan makanan yang kita punya itu akan menentukan kesehatan tubuh kita atau tidak sehatnya gitu ya. Secara maksudnya rangkuman dari poin ini. Is that so? Iya. Nah tapi bukan cuman milih makanan doang ya, karena kalau kita ngomong bahwa tubuh kita ini rumah Tuhan kan dijaga supaya nggak rayapan, supaya nggak lumutan gitu kan ya, supaya nggak karatan. Nah sama dengan tubuh kita juga gitu. Jadi kalau sudah tahu tubuh kita adalah rumah Tuhan, kok diasapin rokok? Nah, waduh itu sensitif banget nih. Misalnya gitu. Kan kalau sekarang orang-orang bilang gua nggak ngerokok, gua nge-vape. Iya sama aja konsepnya. Karena aku lihat sekarang ini banyak loh trennya orang-orang Kristen yang nge-vape. Banyak banget, betul nggak? Ada nggak di sini? Ya kan? Nah kadang-kadang apa? Karena mereka merasa bahwa itu bukan rokok, tapi maksudnya itu jadi apa ya, di antara kalangan orang-orang yang dulu mungkin mantan perokok, nge-vape itu menjadi satu lifestyle gitu. Menjadi karena kalau saya lihat memang alatnya bagus-bagus gitu ya, dan saya nggak tahu harganya berapa. Itu menjadi satu cara untuk mereka berkata ini beda dengan tembakau itu, karena dari tembakau itu ada nikotinnya, racunnya. Tapi kan tetap aja mengandung chemical yang dimasukkan ke dalam tubuh kita kan? Iya, karena memang ada beberapa pembelajaran jurnal-jurnal medical journal yang mengatakan bahwa long term effect-nya itu merusak. Ada zat-zat kimia yang dimasukkan, iya. Jadi tetap aja gitu. Kalau udah tahu itu bakalan bikin paru-paru kita nggak bagus, ya jangan dilakukan. Gitu. Jadi intinya apapun yang punya long term effect ataupun short term effect yang bisa merusak tubuh, hindari. Ya. Is that so? Itu poin pertama, karena tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kalau menurut Daniel apa sekarang? Nah, kalau menurut aku gini, karena kita perlu sehat itu harus, karena tentunya Tuhan itu punya rencana buat kita. Nah, rencana buat kita ini yang saya maksudkan adalah gini loh, kita ini pelaku, betul nggak? Nah, sebelum contoh ya misalnya pada waktu kita dipanggil untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Di dalam perintisan itu perlu apa ya, endurance, perlu pergi melakukan banyak hal, kepala jadi kaki jadi kepala, kita melakukan banyak sekali akrobat dong, kepala jadi kaki jadi kepala. Literally kan, ini sama dengan kalau misalnya teman-teman yang di luar sana mungkin kalian terpanggil menjadi pengusaha atau entrepreneur, kalian adalah pelaku daripada bisnis itu, dan seringkali pada waktu kita menjadi starting up, entah starting up ministry, church, atau mungkin starting up business. Kita literally nggak punya waktu tuh. Masa perintisan ya. Betul, nggak punya waktu untuk makan teratur, untuk kemudian nggak punya waktu teratur untuk tidur gitu kan ya. Dulu waktu kita, dulu waktu kita masih dalam dunia bisnis kan, kadang-kadang tidur tuh 4 jam tuh luxury banget, betul nggak? Kalau lagi ada ini deadline ya yang harus dikejar. Betul. Tadi aku sempat meeting dengan satu orang teman, dan dia bilang dulu pada waktu dia perintisan makan itu 5 menit aja itu benar-benar nggak sempat. Bukan dia nggak mau makan, karena apa namanya, he had to handle everything. Kadang-kadang mau ke toilet aja 3 menit toilet break aja nggak bisa. Iya betul. Gitu loh. Jadi nah makanya kalau kita misalnya lupa akan hal ini, bahwa kita ini setiap kita membawa satu porsi rencana Tuhan yang besar, jangan-jangan nanti kalau udah bisnisnya jalan kita sakit, stroke misalnya. Kan rugi sendiri gitu. Jadi mau nggak mau pada waktu misalnya kita lagi mempunyai satu kesibukan yang ekstra, apakah itu dalam dunia bisnis ataupun mungkin kuliah. Ada banyak juga orang-orang yang misalnya kuliah pada waktu dia lulus dapat cum laude, sakit, stroke atau bahkan mati. Oh, kasihan banget ya. Misalnya bisa seperti itu. Jadi ini yang saya maksudkan gitu. Nah,
aku jadi inget nih ngomong-ngomong masa perintisan dulu waktu kita baru memulai anugerah ministris ya, pelayanan kita itu susah juga ya, maksudnya kita harus kerjakan semuanya sendiri, nggak punya staff, nggak ada orang yang bantu kita. That's what I said. Dan akhirnya tuh sampai kalau ngedit episodenya itu tengah malam ya, setiap hari Jumat. Kalau tidur jam berapa? Oh parah banget, bisa sampai jam 5 pagi. Jam 5 pagi, padahal tayangnya itu Sabtu jam 9, jam 10 pagi. That's ya makanya. Itu udah parah banget. Atau mungkin kadang-kadang tidurnya jam 8 misalnya, kalau benar-benar nggak sempat gitu kan. So inilah maksudnya dinamika kehidupan. Namun di tengah-tengah semua masa-masa yang sukar itu, tentunya kita harus berusaha untuk intentional kali ya. Jadi kalau kita misalnya tidak intentional untuk ngatur kesehatan tubuh kita dengan mempunyai jadwal makan teratur, makan sehat dan yang lain-lain, ini akan nanti badan kita akan tekor. Saya belajar dari beberapa para pemimpin-pemimpin lain yang jauh lebih berhasil gitu ya. Mereka mengatakan bahwa untuk memaintain kesehatan atau sehat itu harus kadang-kadang itu diperlukan kebosanan. Hidup itu menjadi dalam tanda kutip bosan. Orang-orang itu rupanya misalnya punya gaya makan yang sama, konstan selama 20 tahun. Makan siangnya itu doang gitu loh. Dan mereka nggak divariasi gitu? Ya mungkin katakanlah kalau 5 macam ya variasinya cuma 5 macam itu. Waduh, nggak bisa. Well, literally suka variasi. Kalau misalnya kita berurusan dengan atlet misalnya, atau binaragawan misalnya, makannya sama. Mereka punya certain set kalori yang udah nggak bisa diganggu. Harus dipenuhi, benar. Bahkan orang-orang yang badannya gede-gede gitu sekali makan harus 500 sampai 700 kalori. Itu banyak banget gitu loh. Tetapi diimbangi dengan kerja keras mereka, akibatnya tentunya dampak yang sangat baik buat tubuh mereka gitu. Nah, apalagi kalau kita ngomong tentang love revolution, di mana banyak pernikahan itu kemudian terganggu, terdampak karena kesehatan yang tidak baik. Mungkinkah salah satunya adalah dari pola makan atau pola hidup yang tidak sehat? Misalnya juga kalau kita ngomong olahraga, udah tahu harus olahraga nggak mulai-mulai gitu ya, karena males. Atau nanti kayak ini kalau masa perintisan bisnis terus banyak pergi keluar kota sehingga nanti alasannya nggak bisa olahraga. Nah itu gimana dong kalau banyak traveling tetap harus melakukannya. Intentional kali ya. Kalau misalnya pada waktu kita traveling misalnya, ya berarti mau nggak mau di tempat di mana kita nginep itu misalnya, kalaupun nggak ada gymnya atau misalnya nginep di rumah orang, ya pakai apps lah. Kalau kita kan pakai apps yang 7 menit itu sebenarnya udah cukup. Tapi kalau misalnya somehow mindset aku, kalau misalnya memang memungkinkan ada gym atau mungkin lari atau jogging, ya I'll have to do it. Tapi kalau misalnya perginya cuma over the weekend atau 3 hari gitu, kadang-kadang memang males sih. Karena kalau aku lebih suka melakukan itu di tempat yang aku familiar gitu. Kecuali ada tempat yang cukup layak atau perginya memang lama. That's me. What about you? Ya kurang lebih gitu. Benar. Lihat-lihat perginya kemana. I don't like the way you laugh. Kalau pergi ke Singapura ngunjungin Angel kan kita jalan kaki 10.000 step sehari. Jalan kaki kan juga sama aja. Iya, itu jadi sehat gitu kan. Oke, next, yang ketiga. Nah, kalau menurut aku sehat itu harus diperlukan dalam keluarga supaya kita itu bisa berumur panjang. Tapi bukan cuma umur panjang doang, umur panjang dan sehat supaya kita bisa menyaksikan hari-hari baik ke depan gitu. Kan Tuhan pasti kan menginginkan kita itu untuk punya kesehatan, bisa umur panjang ya. Umur panjang tapi kalau sakit percuma gitu. Umur panjang sehat supaya apa? Bisa ngelihat anak graduate ya kan, ngelihat anak wisuda, terus bisa ngelihat anak menikah. Kalau udah nanti bisa ngelihat hari kelahiran cucu kita, bisa menimang cucu, itu semua diperlukan kesehatan. Atau cucu kita graduate misalnya. Dalam our case misalnya anak kita besok ada graduation, orang tua kita atau opa-omanya datang untuk menghadiri graduationnya. Besok James graduate kelas 6. Betul. So something like that ya. Bedanya dengan yang poin nomor 2 ini sebenarnya apa sih? Bedanya? Yang tadi itu kan misalnya Tuhan punya rencana yang besar buat kita, dan kalau ini misalnya kamu melihat hari-hari baik. Betul. Bedanya apa? Ya kalau rencana Tuhan yang besar itu bakalan bisa digenapi kalau kita juga menjaga kesehatan kan. Exactly. Nah sama ini juga gitu, menyaksikan hari baik. Kalau hari baik ini kan belum tentu terlalu panjang juga, tapi maksudnya tuh it's a journey, it's a step by step thing yang harus kita lalui gitu. Hari-hari baik itu ada banyak, jadi diperlukan supaya kita bisa menikmati keluarga kita, menikmati pernikahan kita. Hari baik itu misalnya
merayakan anniversary pernikahan, terus merayakan ulang tahun, itu kan juga hari baik gitu loh. Nah kalau nggak sehat, nggak enaknya apa? Ntar pas misalnya pas anniversary, yuk kita pergi honeymoon. Oh tapi aku nggak bisa encok kukumat. Nah, aku nggak bisa jalan jauh-jauh gitu. Berarti itu akan mengurangi kualitas kehidupan dong. Iya. Atau kalau misalnya mau ulang tahun pengen makan apa gitu, yuk makan steak. Oh nggak bisa, asam urat kukumat. Walah, wis nggak jadi makan steak kan gitu. Betul. Nah, nggak bisa menikmati. Betul. Gitu. Makanya itu kita kadang-kadang gini ya. Cuman satu hal yang kita mesti ingat nih. Kadang-kadang pada waktu kita hidup di generasi ini, generasi itu kadang-kadang itu kalau aku lihat secara pribadi itu oversensitif. Kadang-kadang kalau kita ngomong dengan seseorang gitu ya, kamu kok semakin, misalnya termasuk aku nih ya, ada orang yang ngomong sama aku, kamu kok gendutan gitu, ngomong aku aja ya, kita nggak usah ngomong orang lain, nanti yang denger malah sensitif, perutmu buncit gitu. Perutku kan buncit nih ya, maksudnya sekarang ini buncit. Thank God selama 2 bulan ini udah berkurang 2 inch loh. Dari, mau tahu nggak? Nambahnya dulu berapa? Naiknya dari sebelum pandemik itu 70, waktu itu sekitar 68 sampai 70 lah. Terus sekarang 78. Terus naiknya 8 kilo. Terus aku yang salah karena aku masaknya terlalu enak. Jelas. Kalau nggak kamu yang salah, siapa lagi? Nggak pernah dia yang salah kan, selalu aku yang salah gitu. Betul kan? Yang masak kamu kan. Kalau nggak dimakan gimana? Kan kamu bisa menerapkan ini penguasaan diri, biarpun ada makanan enak, taruh pisau di leher. Ya tapi kalau misalnya nggak dihabisin terus gimana? Kamu tersinggung nggak? Ya enggak, taruh aja di kulkas. Are you sure? Nah, tapi anyway, maksudnya pada waktu itu nggak enak banget gitu ya. Maksudnya ngelihat diriku di cermin aja kayaknya oh my god gitu ya, what happened to me gitu. Dan kemudian kalau misalnya ada orang ngomong gitu jadi memang nggak enak, lebih sensitif gitu ya. Nah, yang ini yang aku lihat nih, generasi ini memang dikatakan kadang-kadang mereka akan berkata this is my life gitu. Jangan ngatur-ngatur aku. Jangan ngatur-ngatur aku. Nah mungkin ini bagi kalian yang lagi ngikutin podcast Love Revolution ini, tahu nggak bahwa pada waktu ada orang-orang yang ngomong seperti itu kadang-kadang mungkin di telinga nggak enak. Kalau mungkin di generasi pada waktu kita dulu jauh lebih kecil atau muda, orang tua kita akan mungkin langsung akan society akan ngomong gendut banget sih lu gitu ya, kita, lu nggak bisa apa-apain gitu ya. Terus kemudian generasi ini udah nggak bisa. Bahkan di negara-negara yang lebih maju yang dikatakan ada freedom of speech, mereka akan mengatakan that's my life gitu ya. Atau mereka kan bilang nggak boleh body shaming. Nah itu. Padahal kalau istilah zaman dulu kan nggak ada body shaming. Tapi justru dengan adanya hal-hal yang seperti ini, banyak orang malah bersembunyi di balik itu semua. That's what I meant. Jangan kasih tahu aku how to live my life gitu. Jadi kalau aku nggak mau hidup sehat pun nggak usah diurusin, urus aja urusanmu sendiri. Cuman gitu. memang kita kudu tahu daripada batasan normalnya yang mana lah. I don't agree with body shaming yang mengatakan sampai membuli orang tentang kondisi tubuhnya tertentu atau misalnya dan yang lain-lain lah. Tetapi maksudnya kadang-kadang kata-kata body shaming itu mungkin terlalu adulterated kali ya, terlalu diselewengkan sehingga yang like you said, banyak orang akhirnya bersembunyi di kata-kata don't body shaming itu, nggak boleh body shame, sehingga akhirnya mereka intinya nggak mau ngatur pola kehidupan yang benar dari kehidupan mereka. Nah kalau kamu gimana nih? Ya kalau kamu misalnya dalam kondisi tubuh kamu tahu, kamu harus jujur deh. That's what I'm trying to say. Yang perlu gitu, berdiri di depan kaca dan jujur pada diri sendiri gitu. Ya, karena kalau kita nggak suka ya dirubah kan. Betul, gitu. Karena apa? Jelas-jelas kalau kita tidak sehat secara jasmani, somehow itu akan mempengaruhi kesehatan mental kita, atau jiwani kita. Ya, karena apa? Maksudnya kita tidak akan bisa melakukan lebih banyak aktivitas. Kita tentunya tahu bahwa di dalam kehidupan itu nggak semuanya tentunya harus tampilan luar aja. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada satu impresi pada waktu kita bertemu pertama kali dengan seseorang. Bagaimana orang itu kelihatan, apakah modelnya proporsional. Saya nggak ngomong tentang Miss World atau misalnya Mr. Olympia yang kayak Arnold atau Afirai gitu, nggak kayak gitu, atau The Rock yang badannya keker banget gitu ya. Tetapi maksudnya kita akan tentunya lebih punya satu impresi yang baik kalau kita misalnya bertemu dengan seseorang yang tampaknya menarik, well groomed, rambutnya ditata dengan baik, pakaiannya rapi gitu ya. Terus kemudian body weightnya juga somehow dalam tanda kutip
dalam range yang ideal, nggak terlalu kurus, nggak terlalu besar banget gitu ya. Nah, menurut kamu gimana? Iya, setuju lah. Agree with that? Iya, setuju. Okay, so we agree today? Iya. Oke, sekarang kita masuk poin yang terakhir, poin yang keempat. Poin yang keempat, menurut kamu gimana? Apalagi nih, kenapa sehat itu harus? Di episode sebelumnya, waktu itu saya cerita bahwa saya itu pernah sakit. Dan sakit itu nggak enak banget. Karena like I said, itu mengurangi kualitas kehidupan. Bagaimana misalnya aku nggak bisa memanjakan kamu, ya kan? Aku nggak bisa melakukan beberapa hal yang aku mau lakukan gitu ya. Dan kemudian istilahnya badan itu kayaknya berat banget sampai kayaknya aku bungkuk. Dan aku kalau tanya kamu, aku bungkuk nggak sih? Kamu bilang enggak. Kayaknya itu kayak beban berat banget gitu loh. Nah, tetapi kemudian pada waktu maksudnya selama masa sakit itu harus minum obat gitu ya. Dan belum lagi kalau misalnya ada orang-orang yang misalnya sampai sakit jantung dan kemudian harus pasang ring. Beberapa orang sangat bangga, mereka pasang ring, gua 6 gitu. Gila, pasang ring di jantung ada 6 gitu ya. Dan itu merupakan satu kebanggaan buat mereka, dan mereka merasa bahwa tidak ada sesuatu daripada pola kehidupan mereka yang kudu dirubah. Nah, itu nggak boleh. Ini yang menurut saya very alarming. Ini yang menjadi satu permasalahan kehidupan. Itu orang yang udah 6, udah mati rasa. Apalagi mereka berkata nggak ada masalah tuh, berapa sih satu ring, mungkin cuma 100 juta gitu ya. Jadi dari emas ya ringnya. Ya, itu kan ring itu kan cuman bukan ring yang kayak gini. Itu adalah cuman istilahnya seperti satu tiup yang dimasukkan di saluran darah supaya menggelontor lemak-lemak yang menutup. Supaya membuka. Kalau enggak darahnya nggak bisa lancar lagi dengan baik dan akan terjadi kematian atau mungkin at least stroke gitu. Makanya beberapa orang harus pasang ring, ada yang satu mereka nggak berubah, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, saya nggak tahu batas wajarnya berapa. Tetapi menurut saya kalau bisa ya lebih baik kita nggak perlu sampai pasang ring. Ya lama-lama game over dong kalau semua di ringin. Ya true. Makanya itu jadi sakit itu nggak enak, sakit itu mahal. Dan tentunya pada waktu saya sakit, I had to drink a lot of medicine. Dan tetapi kemudian pada waktu akhirnya, puji Tuhan mengalami kesembuhan setelah merubah gaya kehidupan, gaya makan dan yang lain-lain, mata itu loh terang. Oh gitu ya? Beda banget. Terus mata itu terang banget. Gak merasa bongkok lagi? Udah gak merasa bongkok, dan kemudian saya bisa melakukan banyak sekali hal yang dulu saya gak bisa lakukan. Misalnya? Ya itu tadi, maksudnya I can enjoy my sexual life more, ya kan? Aku bisa ngangkat anakku, misalnya tanpa ngerasa sakit. Kalau dulu tuh kayaknya habis main-main dengan anak diangkat. Aku suka banget untuk gendong anak sampai ke pundak. Pada waktu mereka masih kecil gitu ya, sampai umur kayak like I think probably 8 gitu. Dan itu berat loh. Kalau misalnya cuma semenit, 2 menit, 3 menit gitu, nggak terlalu berat. Imagine kalau kamu lagi jalan-jalan keluar kota, lagi liburan, dan kemudian gendong anak, itu bisa membuat sakit banget, dan itu akan menyakitkan, dan itu nggak enak sekali gitu. Iya. Sampai kamu waktu fit-fitnya itu kuat ya gendong aku ya? Aku kuat kok gendong kamu. Sekarang aku kan udah lebih berat. Itu yang bahaya. But anyway, tahu nggak tadi waktu pas kamu cerita tentang dulu kamu pernah sakit, terus aku jadi kepikiran balik tentang comfort food itu. Makanya punya comfort food jangan babi panggang. True. Kalau I kan comfort foodnya apa? Sup ayam. Kalau aku lagi nggak enak badan, aku selalu craving buat makan sup ayam. Jadi sehat dong gitu. Iya dong, pasti. Kalau misalnya aku lagi nggak sehat, aku juga lagi craving makan sup ayam juga dong. Nah iya kan, berarti comfort foodmu tuh bukan babi panggang. Dan tapi babi panggang tuh udah beda banget. Setuju, katakan amin. Nah terus juga kalau misalkan sakit sampai harus masuk rumah sakit itu kan mahal ya, biaya yang harus dibayar untuk pengobatan gitu. Padahal seharusnya kalau kita menjaga kesehatan dengan baik, kita nggak harus spend so much money untuk biaya pengobatan gitu. Jadi pada akhirnya kita bisa simpulkan bahwa sehat itu adalah pilihan loh. Orang mau sehat apa enggak, itu pilihan mereka. Hidup ini pilihan, balik ke episode yang pertama dulu ya kan. Betul. Jadi makanya pilih yang baik, pilih yang benar, pilih untuk hidup sehat supaya kamu bisa menikmati kehidupan ini semaksimal yang Tuhan inginkan. Ada orang yang ngomong gini loh, kalau kamu mau tahu apakah orang itu sehat atau enggak, coba ngelongo ke
ngelongo ke troli mereka pada waktu mereka lagi belanja. Intip troli mereka, oke. Isinya apa gitu loh. Karena apa yang mereka beli ini menentukan model asupan sehari-hari yang mereka punya. Gitu. Kalau misalnya mereka kadang-kadang menurutku ya, kehidupan keluarga kita itu borderline lah. Kadang-kadang kita memang juga kadang nggak sehat, tapi most likely lebih sehat. Nah, kadang-kadang lihat beberapa orang itu heran juga karena mereka belinya banyak banget chips, gitu ya. Dan mereka belinya banyak banget makanan-makanan yang jelas-jelas itu not healthy food. Atau minuman soda. Atau minuman-minuman yang memang juga tidak sehat, gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang membuat miris adalah itu menjadi suatu gaya kehidupan yang juga ditularkan bukan cuma oleh mereka para orang tua suami istri. Karena ditularkan kepada anak-anak mereka. Diwariskan ke anak-anaknya. Berarti most likely anak-anak mereka akan bertumbuh kembang dengan bahwa mereka mengetahui bahwa inilah kehidupan. Sehingga dengan pola kehidupan yang model seperti itu, mereka akan berkata, ini yang gua tahu dan ini yang gua mau, bahwa orang tua gua juga kayak gitu. So, gua juga kayak gitu. Dan berarti mereka akan juga, kalau misalnya dengan pola kehidupan yang tidak sehat, orang tuanya mengalami sakit tertentu, nah jangan-jangan nanti sakit-sakit itu diwariskan bukan secara genetika, tetapi karena melalui pola kehidupan yang diwariskan kepada anak-anaknya. So ini yang kita nggak mau. Ya, jadi yuk kita cegah, karena mencegah penyakit itu pasti lebih enak daripada mengobati sakit semua, gitu ya. Alright. I have an idea. Boleh nggak nanti next episode kamu masak? Oke. So why don't you show to everybody masak makanan yang sehat itu gimana? Makanan yang menarik itu gimana? Part of healthy living. Oke, sure, why not? Oke, so next episode di podcast Love Revolution nanti Debbie akan masak. Jadi stay tuned. So it's going to be exciting. Semoga apa yang kami bagikan pada hari ini akan memberikan dampak yang positif kepada kalian. Kalian tune terus ke podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Kami ada juga bukan cuma di YouTube tapi juga di Spotify. Kalau kalian misalnya lebih suka untuk mendengarkan suara aja, kalian lagi nge-gym, lagi sepedaan atau lagi masak, nggak demen yang ada gambarnya, tune aja ke Spotify. Boleh. Karena ini akan pasti menjadi semoga kekuatan suaraku dan berkat. tetap bagus di Spotify. Alright, of course, buat pernikahan kalian bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie. Ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia.